Kembali pada subuh kali ini kita melanjutkan kajian kita tentang kitab Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman serta penjelasannya. Kita masih ada pada bait kitab Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya'i wa biyawmi yafnal alamu. Wa syu'batu thalithatu al imanu bil kutubi bi an tusaddiqu bi anna ma anzalallahu ala anbiya'ihi minal kutubi wahyum minallahi mustamilun ala ahkamihi wa akhbarihi. Wa syu'batu thalithatu, cabang iman yang ketiga. Wa syu'batu thalithatu al imanu bil kutubi, cabang iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Bi antusaddiqa, dengan bahwasannya membenarkan. Orang yang menyatakan dirinya beriman kepada kitab-kitab Allah membenarkan akan kitab-kitab tersebut. Di dalam kitab ini menyampaikan kalimat bil kutubi, bukan bil kitabi. Kalau al-kitabi atau al-kitabu satu kitab, yakni Al-Quran saja. Tetapi di dalam kitab ini al-imanu bil kutubi bi an tusaddiqa, beriman kepada kitab-kitab dengan membenarkannya. Berarti banyak kitab yang harus kita benarkan akan keberadaannya. Bukan hanya satu kitab Al-Quran, tapi membenarkan kitab-kitab. Kitab yang mana? Bi annama anzalallahu ala anbiya'ihi minal kutubi wahyum minallahi mustamilun, yakni kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala anbiya'ihi, kepada para nabinya. Minal kutubi, dari kitab-kitab tersebut, wahyum minallah, merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada banyak kitab dong sebelumnya. Iya. Banyak kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi sebelumnya. Ada berupa kitab-kitab, ada berupa suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran. Maka semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, hari ini orang yang beriman kepadanya membenarkan akan ada keberadaannya. Tidak boleh kita ingkari sedikit pun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingkarinya, bahaya kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada berapa kitab yang wajib kita imani? Tadi saya sampaikan ada banyak kitab dan ada banyak suhuf. Tetapi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita imani, yang wajib kita benarkan keberadaannya, ada 4 kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat dulu waktu kita ngaji di pesantren, kita belajar kitab Aqidatul Awam, akidah bagi santri-santri, akidah orang-orang awam, istilahnya para pemula belajar akidah. Di situ disampaikan
arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa al-huda tanziluha. Ada 4 buah kitab yang diturunkan. Taurat kepada Nabi Musa diturunkan sebagai petunjuk. Ada lagi wa zaburu dautu inzilu ala wa furqanu ala khairil mala. Ada Zabur kepada Nabi Dawud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada sebaik-baiknya manusia. Ada Taurat kepada Nabi Musa. Ada Zabur kepada Nabi Dawud. Ada Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua harus kita imani, harus kita benarkan. Dan cara mengimaninya, jemaah sekalian, membenarkan, bukan sekedar benar tapi membenarkan. Kalau benar, barangkali benarnya ada orang yang mengingkarinya. Sebab ada orang yang mengingkari kebenaran. Tapi yang namanya orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan akan sebuah kebenaran. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an tersebut benar akan keberadaannya, dan sikap kita membenarkan. Bukan hanya menyatakan benarnya, tapi harus membenarkan. Bedakan antara benar dan membenarkan. Ini Ustadz Fatur umpama udah benar dia, bukan ini mah. Itu namanya mengingkari kebenaran. Ini masjid kan, udah jelas masjid, ini mah bukan. Itu namanya mengingkari masjid yang benar adanya. Ini sudah jelas ada Taurat, sudah jelas ada Zabur, sudah jelas ada Injil, sudah jelas ada Al-Quran. Semua itu wahyu minallah, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sikap kita adalah membenarkan, bukan hanya benar keberadaannya, tapi membenarkannya. Begitu kita membenarkan sebuah kondisi tersebut, ada implementasi selanjutnya yang harus kita lakukan. Inilah orang yang membenarkan dan beriman kepada kitab-kitab Allah. Nanti orang bertanya, Taurat sampai sekarang masih ada, wallahu a'lam. Injil, wallahu a'lam. Zabur, wallahu a'lam. Al-Quran banyak. Lalu sikap-sikap tersebut cukup kita benarkan untuk yang sebelumnya. Maka di Al-Baqarah tuh, ibu bapak sekalian, awal-awal Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Awal-awal ayat tuh Alif Lam Mim Dzalikal kitaba, itulah kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Awal-awal ayat Al-Baqarah sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Quran nih, ini kitab. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jangan sampai orang yang beriman kepada kitab Al-Quran ini meragukan sedikit pun
akan isi yang ada di dalam Al-Quran atau sesuatu yang ada di dalamnya. Hurufnya kita nggak boleh ragu, kalimatnya kita nggak boleh ragu, harokatnya kita nggak boleh ragu, semua harus kita benarkan. Makanya la raiba fihi, tiada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu masuk ayat setelahnya. Yang mau kita sampaikan adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Oleh para ulama ini disampaikan bahwa untuk mengimani akan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian daripada sifat orang yang bertakwa. Karena sebelumnya ada kalimat hudal lil muttaqin. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Al-Qur'an, Alkitab itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, lalu muncul kalimat hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk mengimani Al-Qur'an, membenarkan Al-Qur'an dibutuhkan satu sikap orang yang bertakwa kepada Allah. Lalu orang-orang yang beriman terhadap yang diturunkan kepada engkau, ilaika pada kalimat ini adalah kepada baginda Rasul. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang mengimani yang diturunkan kepadamu. Ilaika pada ayat ini adalah khitabnya, sasarannya baginda Rasul. Walladzina yu'minu adalah kita, orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang yang beriman ini mengimani yang diturunkan kepada baginda Rasul. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang la raiba fihi. Tidak boleh mengingkari, nggak boleh ragu. Lalu bagaimana dengan yang tiga tadi? Ayatnya adalah wa ma unzila min qablik, yang diturunkan sebelummu wahai Muhammad, kata Allah. Artinya orang-orang yang beriman kepada kitab ini mengimani Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasul dan mengimani kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelum baginda Rasul. Semuanya harus kita imani. Caranya membenarkannya. Karena suhuf-suhuf itu, karena kitab-kitab tersebut semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan isinya adalah sama, mengimani Allah, mengimani para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, dan tentang kebaikan-kebaikan. Dan tidak ada yang berbeda antara semua kitab-kitab tersebut. Tidak ada yang kontroversi atas kitab-kitab tersebut. Semuanya mengajarkan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan bagaimana mengimani nabi yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Semuanya mengajarkan kebaikan-kebaikan, yakni Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Berarti nanti dengan perjanjian lama dong, dengan perjanjian baru dong. Wallahu a'lam. Yang jelas yang hari ini berada, yang perjanjian baru kah, yang perjanjian lama kah, sudah bukan lagi asli daripada firman Allah Subhanahu wa taala atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak campur tangan daripada manusia untuk merubah isi-isinya, untuk merubah kandungan-kandungannya sesuai dengan keinginan-keinginan manusia. Tetapi kalau Al-Quran dari dulu sampai hari kiamat sama adanya.
Nanti kita tidak akan masuk kepada bagaimana perjanjian lama, perjanjian baru, karena itu sifatnya nanti perbandingan kitab antara mereka dengan Al-Quran, tetapi yang Injilnya, yang Tauratnya, yang Zaburnya, yang dulu yang diturunkan kepada nabi-nabi tersebut, itulah yang harus kita benarkan. Ada di dalam Al-Quran tuh, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab. Alkitab itu berarti Al-Quran. Ingat tadi saya sampaikan, kalau Allah menyampaikan Al-Kutub berarti banyak kitab. Kalau Al-Kitabu satu kitab, bukan Alkitab yang tertulis di sampul-sampul kitab mereka, bukan. Tapi Alkitab dalam Al-Qur'annya bermakna Al-Qur'an. Nah, ini di dalam kitab-kitab disampaikan. Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di dalamnya menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya. Menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya. Kalau Taurat ia turunkan kepada Nabi Musa, ya untuk Nabi Musa dan umatnya. Kalau Zabur untuk Nabi Dawud dan umatnya. Kalau Injil untuk Nabi Isa dan umatnya. Dan yang luar biasa ibu bapak sekalian, begitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, ya untuk Nabi Musa dan umatnya turun Zabur, dan yang Taurat tersebut tidak menjadi berlaku lagi untuk Zabur, untuk Daud dan umatnya menggunakan kitab Zabur. Begitu juga turun Injil. Nah, begitu turun Al-Quran, dari Tauratnya, dari Zaburnya, dari Injilnya sudah disempurnakan lewat Al-Quran ini dan berlaku dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Ya, ini salah satu kehebatan daripada Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Al-Quran ini mau bagaimanapun nama zamannya, kondisi keadaan umatnya, mau zaman now, mau zaman milenial, nanti setelah itu zaman apalagi, tetap kitab sucinya Al-Quran. Dan orang yang mengimaninya adalah bi antusaddiqa, membenarkan Al-Quran tersebut. Dan kita tidak boleh mengingkarinya sebagai wahyum minallahi mustamilun ala ahkamihi wa akhbarihi, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berisi Al-Qur'an tersebut ala ahkamihi, terhadap hukum-hukumnya, wa akhbarihi, dan khabar-khabarnya. Al-Qur'an di Al-Qur'an itu hukum-hukumnya banyak sekali. Ya, enggak jauh-jauh daripada halal, haram, wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Ya, Islam kan bicaranya cuman hukum-hukum itu saja. Itu Al-Quran itu. Ala ahkamihi, ada hukum-hukumnya. Istilah solat saja, di dalam Al-Quran kan tidak disampaikan solat itu wajib. Yang disampaikan apa? Aqimus sholah, dirikan sholat. Nah, dari kalimat aqimus sholah, dirikan sholat, yuqimuna sholah, mendirikan sholat, oleh ulama dimaknai ini perintahnya wajib. Makanya ala ahkamihi, ada hukum-hukumnya. Dan ada kalimat dalam Al-Quran itu, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja
yang dibawa oleh baginda Rasul ambil. Berarti ambil ini mengandung berapa hukum? Mengandung dua hukum, hukum wajib, hukum sunnah. Maka nanti ada perintah yang mengandung wajib, ada perintah yang mengandung sunnah. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa saja yang dilarang oleh baginda Rasul tinggalkan. Dan ini juga mengandung hukum, hukum haram, hukum makruh. Dan di Al-Quran mengandung itu semuanya. Yang dibawa oleh baginda Rasul, maka ambillah, berarti ini mengamalkan yang wajib dan yang sunnah. Dan yang dilarang oleh baginda Rasul, maka tinggalkanlah yang haram dan makruh. Dan hukum-hukumnya banyak yang kita ambil dalam hidup dan kehidupan ini, jemaah sekalian. Hukum sunnah, salat tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ini maknanya sunnah. Lagi-lagi ulama yang memahami itu semuanya. Dan dalam teks agama, dalam Al-Quran ini, ala ahkamihi, ada hukum-hukumnya, wa akhbarihi, ada kabar-kabarnya, cerita-cerita. Dan di Al-Quran itu cerita-ceritanya luar biasa, Pak. Kita memahami 20 nabi dan rasul itu ada kisahnya di dalam Al-Quran. Semua dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kisahnya benar. Ada kisah-kisah manusia yang durjana sebelumnya, dan kisahnya benar. Bagaimana kisah Fir'aun, seorang manusia yang bukan lagi jahatnya seperti kejahatan orang saat ini. Kejahatannya melebihi daripada kejahatan, dikisahkan dalam Al-Quran, dan kita membenarkan itu semua, lalu kita ambil pelajaran di dalamnya. Khabar-khabar yang disampaikan oleh Al-Quran itu benar. Dari awal-awal, Pak, Allah sudah mengkisahkan cerita. Dari awal-awal surat Al-Fatihah saja. Di surat Al-Fatihah itu ada hukumnya, ada ceritanya. Allah sudah sampaikan tuh. Ada 3 golongan. Ada golongan yang berimannya, ada golongan yang Yahudinya, ada golongan yang Nasraninya, ada yang sesat, ada yang, semua sudah dikisahkan tuh. Masuk lagi di Al-Baqarah tentang Bani Israel, semua dikisahkan, Pak. Tentang Yahudi, tentang Nasrani, semua dikisahkan. Dari awal pertama kali manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Adam alaihissalam sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Dan sikap kita adalah kita membenarkannya kisah-kisah tersebut, kita membenarkannya khobar-khobar tersebut, lalu kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Awal-awal manusia, Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah ada kisahnya. Dan kita nggak boleh ragu, Pak. Muncul lagi nabi-nabi berikutnya, manusia-manusia durjana. Kita nggak boleh ragu, Pak. Kita benarkan kisah-kisah tersebut. Dan yang hebatnya lagi, kisah-kisah tersebut bukan hanya cerita begitu saja. Begitu ilmuwan meneliti, membenarkan daripada kisah-kisah tersebut, jasadnya Fir'aun masih bisa ditemukan, sisa-sisa kehidupan mereka masih bisa ditemukan. Secara keilmuannya mereka meneliti, benar enggak kisah ini, ditelusuri betul keberadaannya sesuai dengan yang dibicarakan dalam Al-Quran. Nah, kisah-kisah ini
dibenarkan oleh kita sekalian sebagai orang yang beriman kepada kitab suci tersebut. Kita tidak boleh mengingkarinya. Dan yang luar biasa Pak, Al-Quran ini untuk kita, kalau sudah kita benarkan, ya kita pelajari. Kita pertama langkah yang bisa kita lakukan adalah belajar membacanya. Membaca Al-Qurannya bagaimana panjang pendeknya, bagaimana tajwidnya, bagaimana makharijul hurufnya. Itu sikap orang yang membenarkan Al-Quran. Bukan hanya membenarkan begitu saja tanpa dia berinteraksi. Dan cara berinteraksinya adalah kita membaca. Dan kalau kita belum bisa membaca, ia belajar membaca. Wong sekarang ini sudah banyak metode cara baca Quran. Dan ustadz-ustadz, ulama-ulama, kiai-kiai sudah mampu memproduk bagaimana cara cepat membaca Al-Quran. Metode yang sangat lama paling metode Iqra 1 sampai Iqra 6. Berapa bulan itu Pak belajar? Apalagi terkadang ustadznya sekali pertemuan 3 baris. Kenapa cuma 3 baris? Biar lama. Lama apa? Bukan lama ngajarnya, lama cari amplopnya. Setelah kita belajar membacanya Pak, kita membacanya, kita dialog sama Al-Quran, kita interaksi secara perlahan, makna-makna yang di dalamnya itu dapat kita fahami. Itu mukjizat Al-Quran. Dan Al-Quran tersebut yang kita imani, yang kita benarkan, kita juga harus belajar memahaminya. Belajar memahaminya karena dia mengandung ilmu yang amat luar biasa di dalam Al-Quran. Ilmu apa saja ada. Ilmu apa saja ada. Kalau di dalam kitab ini ala ahkamihi wa akhbarihi, ada hukum-hukum, ada kabar-kabar. Tapi bagi orang apapun disiplin ilmunya, kalau dia membuka Quran, kalau dia baca Quran, pasti mewakili dirinya di dalam Al-Quran. Mau orang hukum, kalau baca Quran, di dalamnya ada hukum Al-Quran yang luar biasa. Mau orang biologi, baca Quran, di dalamnya ada bicara tentang biologi. Mau orang fisika, mau orang kimia, mau orang ekonom, baca Quran, di dalamnya membicarakan itu semua. Ilmu apa saja ada. Tapi ingat pesan saya, jangan belajar sendiri, harus ada gurunya. Harus ada guru yang membimbing. Jangan sampai belajar sendiri, fahami sendiri tanpa guru pembimbing. Nanti bisa salah kaprah. Karena Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab, ada ilmu nahwunya, ada ilmu tafsirnya, ada ilmu-ilmunya untuk memahami kandungan yang ada di dalam